Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin sekalian, pada kesempatan kali ini adalah pembahasan terakhir untuk kaidah qiraatus sab'ah, khususnya yang berhubungan dengan fawatihus suwar, yaitu pembuka surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam pertemuan pertama sudah kita sampaikan bahwa dari sekurang-kurangnya ada 15 fawatihus suwar yang ada di seluruh Al-Quranul Karim. Maka yang terakhir pembahasan ini adalah pembahasan untuk kalimat Hamim, dan kemudian di surah Asy-Syura Hamim Ain Sin Qaf. Kalimat Hamim dalam fawatihus suwar ini ada sampai 6 kali disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada di antaranya di awal surah Ghafir, kemudian di surah Fussilat, surah Az-Zukhruf, suratul Dukhan, suratul Jasiyah, dan suratul Ahqaf. Adapun yang terakhir adalah Hamim Ain Sin Qaf, itu ada di dalam surah Asy-Syura. Bagaimana pula ketika Imam Qiraatus Sab'ah yang membaca pada 2 kalimat ini, maka ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kita bisa membaca menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bisa pula kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Sekurang-kurangnya ada tiga cara membaca kalimat Hamim. Yang pertama dibaca Hamim dengan bil fathi, yaitu dengan memfathahkan huruf ha-nya. Yang kedua dengan bi imalatin kubra, dengan membaca Hamim menjadi Hemim. Dan yang ketiga dibaca dengan bi imalatin sughra. Lafaz Hamim dibaca menjadi Hamim. Perlu kita ulang, barangkali ada di antara para muhibbin sekalian yang belum sempat melihat dari video pertama kami. Cara mengucapkan imalah sughra adalah sebagaimana bunyi suara yang ada di sekitar kita, seperti ada suara bunyi kambing yang mengembek. Be, be, ya, he. Bukan he. Kalau he adalah bunyi kambing itu kalau sudah disembelih akan kita bakar jadi sate. Jadi bunyi sate itu imalah kubro. He, te, ye itu adalah bunyi imalah kubro. Maka dalam kalimat Hamim, yang mana di sini ada 6 surah tadi di awal kita sudah sampaikan. Berarti Imam Qiraatus Sab'ah boleh membaca dalam versi yang pertama, selain daripada Imam Qiraat Hafaz dari Asim yang membacanya dengan memfathahkan huruf ha-nya, maka di situ dibaca dengan bi imalah kubro. Yang kedua,
sebagian daripada qiraat yang lain seperti Imam Warash dan Imam Abu Amr membacanya dengan bi'imalah sughra. Berarti membacanya dengan hamim, bukan hamim. Yang pertama tadi dengan hamim, bacaan Imam Hafaz dan beberapa imam lainnya tentunya. Namun yang menjadi satu pedoman bagi kita adalah siapa sajakah imamul qiraah daripada qiraatus sab'ah yang membaca lafaz hamim baik dalam 6 surah yang sudah kita sebut di awal tadi ataupun sambungan daripada hamim ain sin qaf di surah asy-syura, karena keduanya sama, baik yang ada sambungan ataupun yang tidak ada sambungan, karena di sini adalah huruf hamim. Kita fokusnya pada hamimnya. Siapakah di antara imam qiraatus sab'ah yang membaca? Maka di sini imam yang pertama yang membaca dengan imalah kubra adalah Imam Ibnu Zakwan. Imam Ibnu Zakwan ini adalah salah satu rawi daripada Imam Ibnu Amir. Biasanya Imam Ibnu Zakwan tidak hadir. Artinya ketika kita membahas dari pertama, ada bahasan tentang Fawatihus Suwar alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain shad. Sampai situ Imam Ibnu Amir ada hadir dengan membaca imalah kubro. Maka nanti dalam pertemuan terakhir ini kita akan buatkan khulasah Fawatihus Suwar. Jadi ada ringkasan daripada Fawatihus Suwar antara imam-imam yang selalu membaca itu. Nanti akan kita bahas bacaannya seperti apa saja dan apa saja yang dibaca oleh imam-imam tersebut. Lafaz hamim, kembali keterangan tadi, dibaca hamim. Yang pertama adalah Imam Ibnu Zakwan. Kalau kita lihat bukan Ibnu Amir, berarti hanya salah satu di antara imamul qiraatnya saja. Artinya ada Imam Hisham yang meriwayatkan daripada Imam Ibnu Amir pada kalimat hamim, pada dibaca hamim itu Imam Hisham tidak membaca sebagaimana qiraatnya Imam Ibnu Zakwan. Yang kedua ada Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ini adalah kawannya Imam Hafaz yang sama-sama membaca daripada qiraatnya Imam Asim. Yang ketiga Imam Hamzah, dan yang keempat ada Imam Ali Al-Kisai. Itu di antara yang membaca lafaz hamim dengan mengimalahkan huruf ha di imalah kubra. Yang pertama tadi ada Imam Ibnu Zakwan, yang kedua Imam Syu'bah, yang ketiga Imam Hamzah, dan yang keempat Imam Ali Al-Kisai. Lafaz hamim, hamim ain sin qaf oleh Imam Abu Amr, beliau membacanya dengan biimalah sughra, dengan imalah yang kecil, yang ringan. Membacanya menjadi hamim, hamim, begitu. Walhasil daripada semua ini, beberapa qiraat Imam Sab'ah yang membaca dari pertama ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain shad, taha, tasin, yasin, tasim mim. Kemudian ada juga hamim. Ini nanti di akhir kita akan sampaikan siapa sajakah imam satu di antara yang membaca kalimat-kalimatnya, supaya kita bisa membuat satu ringkasan sehingga kita mudah di dalam menghafal satu kalimat per qiraat Imam Sab'ah yang membaca dengan biimalah. Yang pertama kita lihat. Ketika kita lihat daripada kalimat pertama alif lam ra, alif lam mim ra, sebutkan alif lam mim karena alif lam mim tidak ada termasuk yang dibaca imalah. Maka di situ yang pertama ada Imam Abu Amr. Yang kedua ada Imam Ibnu Amir.
Yang ketiga ada Imam Syu'bah. Yang keempat ada Imam Hamzah. Yang kelima ada Imam Ali Al-Kisai. Dan yang keenam ada Imam Warosh. Berarti kalau kita lihat dari Fawatihus Suwar, dari semua awal pembuka surah yang ada dalam Al-Quran, hanya imam 6 ini saja yang membaca dengan bi-imalah. Ini baik imalahnya imalah sughra ataupun imalah kubro. Kita akan mulai dari pertama, yaitu Imam Abu Amr. Imam Abu Amr, nanti bisa buat ringkasannya, ya. Imam Abu Amr membaca Alif Lam Re, Alif Lam Mim Re. Jadi Imam Abu Amr membaca Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra itu dibaca dengan imalah kubro. Kita ulang. Imam Abu Amr membaca dalam tempat mana saja? Maka yang pertama, Imam Abu Amr membaca Alif Lam Re, Alif Lam Mim Re. Itu yang pertama. Yang kedua, Kaf He Ya Ain Shad. Pada lafaz kaf ha ya ain shad, Imam Abu Amr membacanya dengan biimalah kubro pada huruf ha-nya. Kita ulang. Kaf he ya ain shad. Dan yang ketiga, lafaz Taha, Imam Abu Amr membacanya dengan mengimalahkan huruf ha-nya menjadi Tahe, Tahe. Begitu. Dan yang terakhir, Imam Abu Amr membaca kalimat yang dalam pertemuan terakhir ini, yaitu di Hamim. Beliau membacanya tidak sebagaimana 3 kalimat pertama, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra tadi, kemudian Kaf Ha Ya Ain Shad, Taha dengan imalah semuanya adalah imalah dengan kubro. Namun pengecualian pada kalimat Hamim, Imam Abu Amr membacanya dengan imalah sughra menjadi Hamim. Ini yang pertama, ringkasan qiraatus sab'ah pada Fawatihus Suwar menurut qiraatnya Imam Abu Amr. Yang kedua, ada Imam Hamzah. Imam Hamzah di dalam semua pembahasan daripada pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan terakhir ini, keempat, semuanya Imam Hamzah membaca. Ya, kita lihat, kita kembali, apa saja yang dibaca dan bacaannya imalah apa yang digunakan oleh Imam Hamzah. Alif Lam Re, Alif Lam Mim Re. Pada Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra semuanya dibaca dengan imalah kubro. Ini yang pertama. Yang kedua, Kaf Ha Ye Ain Shad. Imam Hamzah membaca pada kalimat Kaf Ha Ya Ain Shad, Imam Hamzah membacanya dengan mengimalahkan huruf ya-nya saja. Jadi membacanya Kaf Ha Ye Ain Shad. Yang ketiga, Imam Hamzah membaca kalimat Taha dengan mengimalahkan huruf ta dan huruf ha-nya, dan juga membacanya dengan imalah kubro.
Bismillahirrahmanirrahim. Tehe. Nah, dibacanya dengan begitu. Tehe. Dibaca dengan imalah kubro. Kemudian pada kalimat pertemuan ketiga, kalimat tosin, yasin, tosim, mim, Imam Hamzah membaca dengan mengimalahkan kubro menjadi tesin, yesin, tesim, mim. Dan yang terakhir untuk qiraatnya Imam Hamzah juga membaca hamim dengan imalah kubro menjadi hemim. Kalau kita simpulkan untuk qiraatnya Imam Hamzah, kelima-lima bagian yang dibacanya semuanya imalah kubro. Yang pertama, Abu Amr ada 3 bagian. Ada 3 bagian bagi imam qiraatnya Imam Abu Amr. Yang 2 membacanya dengan imalah kubro. Yang 1 lafadz hamim dengan mengimalahkan huruf haknya dengan imalah sugro. Imam qiraat yang kedua Imam Hamzah, kelima-lima bagian yang fawatihus suwar yang dibaca dengan imalah semuanya dibaca dengan imalah kubro. Kemudian yang ketiga ada Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ini kawannya Imam Hafaz dengan Imam Ali Al-Kisai. Kenapa kita jadikan satu pada poin yang ketiga ini? Karena qiraatnya Imam Syu'bah dan Imam Ali Al-Kisai ini membaca pada fawatihus suwar ini bersama-sama. Dia seiring, seias kata, bareng-bareng. Nah, baik di dalam pembacaan mengenai kalimat-kalimat seperti kaf ha ya ain shad ataupun seperti kalimat toha, itu semuanya dibaca bersamaan oleh qiraatnya Imam Syu'bah dan Imam Ali Al-Kisai, ya. Yang pertama bagi qiraatnya Imam Ali Al-Kisai dan Imam Syu'bah adalah membaca alif lam ri, alif lam mim ri. Itu semua dibaca dengan imalah kubro. Yang pertama. Yang kedua, kaf he ye ain sad. Imam Ali Al-Kisai dan Imam Syu'bah sama-sama di dalam membaca kaf ha ya ain shad dengan mengimalahkan huruf ha dan ya-nya dengan imalah kubro. Kemudian lafadz toha dibaca menjadi tehe, tehe, dibaca begitu, ya, oleh Imam Syu'bah dan Imam Ali Al-Kisai. Dan kemudian yang keempat, kalimat tosin, tosim, mim dibaca oleh Imam Syu'bah dan Imam Ali Al-Kisai dengan imalah kubro pada huruf to dan huruf ya-nya. Jadi membacanya yesin, tesin, tesim, mim. Sama. Dan yang terakhir pada kalimat hamim, hemim, itu adalah qiraatnya Imam Syu'bah dan Imam Ali Al-Kisai. Itu merupakan ketiga dan yang keempat sekalian sama. Sekarang yang kelima. Di situ ada Imam Ibnu Amir. Imam Ibnu Amir membaca kalimat alif lam ri, alif lam mim ri, dibaca dengan imalah kubro. Yang kedua pada kalimat kaf
Imam Ibnu Amir membaca dengan mengimalahkan huruf ya pada kalimat kaf ha ya ain shad, yaitu di awal suratu Maryam. Dan yang ketiga, ini pada kalimat hamim, ini pertemuan terakhir ini, hamim, Imam Ibnu Amir tidak semua dua-duanya, tapi satu di antara wakil daripada Imam Ibnu Amir yang bernama Imam Ibnu Zakwan. Beliau membaca dengan imalah kubro pada huruf ha-nya, yaitu hemim. Terus kenapa kalau kita hanya meletakkan Imam Ibnu Zakwan? Berarti karena Imam Ibnu Amir ini punya dua rawi. Yang pertama Imam Hisham, yang kedua Imam Ibnu Zakwan. Dalam kalimat ini, dalam hamim, yaitu di 6 surah tadi, ataupun hamim, ain, sin, qaf, ini Imam Ibnu Zakwan saja yang membaca dengan imalah kubro. Berarti Imam Hisham, beliau kalau membaca sama sebagaimana bacaan kita, qiraat Imam Hafaz. Hamim, kalau Imam Hisham. Tapi kalau Imam Ibnu Zakwan dari Imam Ibnu Amir, ya, selain daripada alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain shad, yang mana kaf ha ya ain shad dibaca kaf ha ye ain shad, maka Imam Ibnu Zakwan dibaca ketika pada kalimat hamim membacanya dengan hemim. Dan yang terakhir adalah qiraatnya Imam Warsh. Imam Warsh membaca Fawaatihus Suwar yang pertama adalah pada kalimat alif lam ra, alif lam mim ra, dengan mengimalahkan sughra. Ini kalau mungkin para muhibbin sekalian menanyakan kenapa Imam Warsh diletakkan di akhir. Ya karena dari poin yang pertama ada Imam Abu Amr, kemudian Imam Hamzah, Imam Syu'bah, dan Imam Ali Al-Kisai, Imam Ibnu Amir. Ini kesemuanya beliau-beliau ini adalah termasuk yang membaca paling banyak di antara dengan imalah kubro. Kecuali kalau tadi pada keterangan Imam Qiraat yaitu Imam Abu Amr membaca hamim dengan imalah sugro. Itu adalah pengecualian daripada qiraatnya Imam Abu Amr. Kebetulan bersama-sama dengan qiraatnya Imam Warsh. Nah, maka kita letakkan Imam Warsh ini yang di akhir sebab biar mudah. Oh, kalau Warsh itu adalah dia termasuk salah satu di antara imam qiraat yang membacanya semua dalam qiraat, baik di Fawaatihus Suwar ataupun di kalimat-kalimat yang lain. Ketika misalkan di zawatul ra atau zawatul ya, itu adalah dibaca dengan imalah sughra. Maka di sini alif lam ra, alif lam mim ra, dibacanya dengan imalah sughra. Kaf ha ya ain shad. Ini kedua-duanya hak dan ya-nya dibaca dengan imalah sughra. Kalau tadi yang di atas ada hak dan ya-nya dibaca sama-sama oleh qiraat yang sudah kita jelaskan tadi. Imam Warsh semua dua-duanya huruf ya dan huruf ha pada kaf ha ya ain shad dibaca dengan qiraatnya qiraat bi imalatin sughra, yaitu dengan imalah yang kecil, yang ringan. Kemudian hamim menjadi hamim. Pengecualian bagi qiraatnya Warsh pada kalimat yasin dan tosin ataupun tosimim tidak membaca dengan imalah, baik imalah sughra ataupun imalah kubra. Dan terakhir Imam Warsh dari Imam Nafi', beliau membaca qiraat sab'ah pada kalimat toha dengan imalah kubra, yaitu tohi, dengan mengimalahkan huruf ha-nya selain daripada
yang tidak pernah dibaca oleh qiraatnya Imam Warosh, maka lafaz Toha dibaca oleh beliau dengan mengimalahkan huruf H menjadi Tohe, satu alif saja, dan itu satu-satunya qiraat Warosh yang membaca dengan imalah kubro. Yang lain semua adalah dibaca dengan sughro. Walhasil, sejak daripada awal Abu Amr, kedua ada Imam Hamzah, ketiga ada Ali Al-Kisai dan Imam Syu'bah, keempat ada Imam Ibnu Amir, dan kelima ada Imam Warosh. Itu sebagai kesimpulan daripada semua keterangan kita untuk yang Fawatihus Suwar pada penggal utama ketika kita 4 pertemuan ini. InsyaAllah kita selesaikan hari ini juga. Walhasil besok pagi insyaallah sesuai dari request para muhibbin qiraatus sab'ah, Allah kita akan kupas tentang suratul Fatihah yang dibaca oleh Imam Qiraatus Sab'ah. Seperti apakah bacaan Qiraatus Sab'ah dalam membaca imam-imam Qiraatus Sab'ah di dalam membaca suratul Fatihah, daripada perubahan demi perubahan, ataupun ada 1-2 di antaranya yang dengan istilah-istilah yang mungkin barangkali para muhibbin sekalian belum pernah mendengarkan sebelum ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat jasmani, sehat terus mahani sekalian. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang bermanfaat, yang halalan thayyiban, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan-kenikmatan Allah yang tidak pernah kita sampai terfikir untuk apa kecuali hanya untuk kita mengabdi dan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekian akhirul kalam. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ij'alna min hamlatil Qur'an, ij'alna min hafadhil Qur'an, ij'alna min amlatil Qur'an, wa la taj'alna bil na'til hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.